Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai malam ini, detik ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati untuk hadir selalu dalam menjalankan ibadah, hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap amal kebaikan yang kita lakukan siang malam, pagi petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid An-Nur yang hadir bersama kita, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan duduk kita pada maghrib ini menjelang isya di majelis ilmu di masjid, semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Diangkat derajat-derajat kita di sisi Allah, dihapus kesalahan-kesalahan dan kealpaan kita, dan semoga kita selamat hidup di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita diantarkan, diizinkan Allah berada di bulan Muharram, lah bertambah umur setahun ciangko, jumlahnya bertambah, tapi jatah kehidupan kita di sisi Allah berkurang. Hakikat kehidupan kita di dunia ini berkurang. Jumlah angkanya memang bertambah, 60, 61, 59, 60, 70, 71, kan bertambah tuh. Tapi ingat, pada hakikatnya jatah kehidupan waktu berkurang. Pintu kubur sudah mulai menghampiri kita, malaikatul maut. Jadi tidak ada istilahnya untuk berleha-leha, bermain-main, sendak gurau, karena memang dunia untuk itu. Innama hadhil hayatad dunya mata. Ada mataun gurur. Dunia itu adalah kesenangan, sendah gurau, kesenangan sementara. Makanan tu enak iyo, bilo waktu lapar dan sampai siko.
Coba kalau kanyang tu, doa lah tu. Manggil liang tu mah. Tapi waktu lapar, ini tidak lama itu mah. Rumput dimakannya tu mah. Mencari ibu di Palestina ya, saudara-saudara awak, rumput daun yang nyomakan. Bersyukurlah awak hidup di tanah air kita ini, maka oleh sebab itu nampakkanlah kecintaan kita terhadap saudara kita itu. Setidaknya doa tu sama mati-matianin tu, doa kan. Ndak pandai bahasa Arab, bahasa awak saya. Kalau bahasa Arabnya silakan, kalau hafal. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza wa Iran. Boleh. Ndak bahasa awak saya, ya Allah tolonglah saudara kami. Tu. Ikhwan tu kan saudara tu. Muslim di Palestina, di Gaza, gitu, di Iran, saudara awak tu. Ndak ada Iran kacau tu, habis semuanya itu. Doakan, jangan perbedaannya yang dilihat. Oh itu Syiah gitu kan. Lai tahu bahwa Syiah tu. Gitu. Yang jelas beliau itu membela Islam. Kan beliau masih syahadat. Tuhannya kan masih Allah. Enggak usah perbedaan yang ditonjolkan, persamaan yang dicari. Ndak baiklah kanin. Kayak senjata. Jadi bersyukur kita Bapak Ibu hadirin kaum muslimin masih diberikan Allah kesehatan, umur panjang. Terutama anak-anak muda-muda kita tuh. Undang ceramah main EP jo, cerita tu. Nanti antum tak ngerti nanti. Matiin dulu. Kau ndak rekam. Pak semua rekam tu. Ikut main TikTok saja. TikTok ni saya lihat matamu nanti akan dihisap itu. Mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi. Ya kira kini yo nak bawa dah. Ini bisa sudut tu je tu. Lah. Ini di akhirat nanti tidak bisa lagi. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mohon izin Bapak Ibu, bekon kalau letak aja insya disiko kalau lah kami ada acara takziah setelah Isya nanti di Kuranjai. Jadi mungkin agak segera nanti. Hadirin kaum muslimin, kajian kita landasan kepada Al-Quran surah Al-Hasyr. Jangan lari lo keluar. Takut lo ke? Ndak ada main apa salah, ndak ada. Ya. Al-Hasyr surah 59 ayat 18. Imam kita ni sering baca ini Ustaz Al-Mukarram. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Yang dipanggil orang yang beriman, bukan orang Islam. Makanya kalau ingin mencari orang beriman, cari di waktu solat subuh. Kalau ingin tahu orang Islam, di hari raya ramai itu banyak, melimpah-limpah, masjid itu penuh. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu orang Islam tu. Yang tak pernah datang ke rumah masjid tiba tu. Sekali setahun saja masjidnya tiba tu. Hari raya, itu orang Islam yo. Orang beriman subuh. Nah saya lihat subuh besok. Nah itu sebuktinya itu. Siapa yang datang salat subuh berarti dia orang beriman. Kalau enggak orang atau munafik. Kecil sia kata Allah. Ustaz nyampaikan saja. Saya lihat dalam An-Nisa 142 seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Jadi Allah panggil orang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Ittaqullah,
bertakwa kepada Allah, taat, tunduk dan patuh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, di dalam Al-Quran lebih kurang 245 kali diulang kata-kata takwa. Kita lanjutkan ayat ini. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing diri, masing-masing awak, masing-masing jiwa itu mempersiapkan untuk hari esoknya. Wattaqullah, diulang balik 2 kali. Dalam satu ayat itu diulang oleh Allah kata-kata takwa 2 kali. Berarti penting. Dalam ilmu tauhid, ilmu bahasa Arab namanya ilmu lughah itu ada taukid. Taukid itu artinya penguat. Begitu penting. Penting sangat. Tuh. Makanya diulang-ulang. Contohnya salat. Salat berapa kali sehari semalam? Soleh berapa kali salat? 5. Kenapa diulang-ulang terus? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Besok ulang oleh itu je tu. Besok ulang oleh itu tu sampai bila? Sampai mati. Kalau mati tidak usah salat lagi. Nanti disolatin. Nah, gitu. Berarti penting. Karena begitu penting diulang terus. Makanya kalau ada orang gaya awak menasihati awak, berarti itu penting. Menasihati awak, berarti itu sangat penting. Rajin barjah yo nak yo, rajin barjah yo ma, nyo main HP itu kerjanya. Nyo malala saya. Contoh anak-anak siko dak do, anak lembek lain. Nah, gitu. Nyo malise salat. Berarti itu penting. Makanya diulang. Kenapa disuruh tarui baraja, rajin baraja supaya masa depannya rancak. Kan gitu. Kalau enggak apa dia sudah, enggak usah baraja nak. Malalah salah kerja. Jadi ada ketentuan-ketentuan tertentu. Makanya Allah ulang 2 kali. Hai orang yang beriman, bertakwalah ke Allah. Jadi ternyata takwa di sana menentukan kualitas manusia itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita ambil pelajaran yang terkandung di dalam firman Allah surah Al-Hasyr ayat 18 ini. 1. Hendaklah kita selalu di mana saja untuk taat, tunduk, patuh, takwa kepada Allah. Rasul menyatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah, kata Rasul, di mana saja berada. Di pasar, di kedai. Bukan hanya di masjid, di kampus, di sekolah, di kantor, di tengah sawah, di ladang. Sajo karajo hawa bertakwa ke Allah di mana saja berada, begitu kata Rasul. Jadi ketakwaan itu bukan hanya di masjid, luar masjid lepeh, hendak di mana saja. Nah, kalau kita takwa kepada Allah di mana saja kita berada, tidak akan ada maksiat, tidak akan ada pencurian, tidak akan ada ngomong-ngomong yang tidak baik, tidak akan ada seseorang yang membunuh, nyo cincang-cincang, nyo sup, nyo goreng, nyo abui, nyo makan. Lemurang tu. Makanya manusia kalau lepas dari agama, dia akan buas, lebih buas dari binatang buas. Itu pasti itu. Makanya agama itu tidak boleh lepas dari manusia. Lebih parah dari Sumanto. Kalau Sumanto dulu orang lah meninggal, nyokali kubuah, kan gitu riwayatnya tuh. Nyambil nyoba pulang, orangnya masak. Kalau kini ndak doh, nyo langsung nyo mobean, nyo bunuh, nyo jencang, nyo nyana, nyo sup, nyo goreng, nyo gulai, nyo bui, nak gadi orang lo deh.
Itu kan bukan manusia lagi itu. Sedang peristiwa Habil dan Qabil saja tidak seperti itu. Kan pembunuhan pertama itu di dunia. Tidak ada seperti itu doh. Lawan nikah panik kan, tidak pandai mengubuan doh. Makanya Allah utuslah. Dalam riwayat ada itu burung, ada dalam riwayat ada juga burung tu malaikat. Baca kaknya burung tu. Mati si kuah, nanjukan lila, hanya timbun. Itu bercontoh kalam. Itu kalau orang Minang kan baguru kalam itu. Kalau ini kan sudah lebih itu. Nyan biar oto nyan tak ayah. Makanya para lu anak-anak yang merdeka kok dibawa ngaji, diajarnya agama. Para lu. Makasih ya sudah datang ya. Kamu masa depanmu masih panjang. Kalau kami nang gaya-gaya kau alah. Air dingin selalu ambui. Tapi masa depanmu masih cemerlang. Kalau kamu tidak hati-hati, kalian tidak hati-hati, bahaya. Ini lebih mencari kemari, Soleh. Ini lebih bahaya daripada narkoba. Kamu tahu narkoba kan? Nah, ini lebih bahaya ini. Candu namanya. Menjual narkoba bisa sih kau rumah. Makanya jangan paturin mana yang kau. Ya. Jadi oleh sebab itu bertakwa kepada Allah kata Rasul di masajo barado. Di mana saja. Kalau kita takwa kepada Allah di mana saja berada, insyaallah bumi ku aman. Tidak akan ada barabui pulau begitu. Pulau nak di parabuian. Amakan salah pulau tu. Bantu inyo tu nak punyo. Mati ke masuk tanah itu. Tapi begitulah manusia. Kalau dipisahkan dari agama, manusia itu lebih rakus. Biasa do ditambah lain itu kalau korban tu ada kapal Jawi nak osebok bagai do. Risiko dak ada tambah lain gitu kan. Kaki tiga halanya. Hati-hati tu. Tu kaki nan siek nan pulang tu nan lewat belakang tu itu dimakan makanan haram gitu. Dikasih anak bini jo itu tumbuh dalam diri, bawalah berdoa tu. Ya Allah, ampunilah kami. Makanya jadi sterilkan kita. Jadi bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Wa asbi sayhatal hasanatan buha. Itu lanjutan hadisnya. Iringilah perbuatan-perbuatan salah, khilaf, yang disengaja ataupun tidak dengan banyak kebaikan kata Rasul. Mudah-mudahan kebaikan itu bisa menghapus kesalahan yang kamu lakukan itu. Karena manusia ini tidak ada luput, tidak ada lepas dari salah dan khilaf. Pasti bersalah. Kalau ada manusia menganggap dirinya tidak berdosa, tidak bersalah, tidak ada, dia steril, dia suci, di saat itu dia sudah berdosa. Kullu bani Adam khata'. Tiap manusia itu selalu melakukan kesalahan. Wa khairul khata', kata Rasul, manusia yang baik itu dia salah, dia khilaf, tubu ilallah, dia taubat kepada Allah. Makanya awak dianjurkan banyak istighfar. Istighfar. Siap sholat, sebelum sholat, ngapa sih terserah. Maka momen hijrah ini Bapak Ibu manfaatkan untuk kita dan keluarga kita, anak turunan kita berhijrah kepada yang lebih baik. Salamu awak Malaysia ke rumah saji, kini rajin lagi itu hijrah tu. Malih awak salat dulu berjamaah, kini ke rumah saji jamaah lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu nan madangah mai kuah yang di rumah, pulai awak lagai-gai, yang di rumah ju salat tu ke rumah saji. 1 berbanding 27 Kau nak cubalah 27 kali salat di rumah tu. Awak ngancam anak kayak gitu, Bu. Kenapa kamu tidak jamaah? Mau kamu sholat 27 kali?
Sekali sepaniknya dibuat ya. Engkian-engkian apalagi 27 kali. Makanya sekali salat di siku sama 27 kali. Memang begitu Rasul mencari dan mengajarkan agar punya nilai yang lebih. Umuh pendek Bapak Ibu, pendek yo sakit mana. Enggak sama jo umat yang lain loh. Umat-umat yang lain sampai 1000 tahun, 950, hampir 100 tahun, 500 tahun, 700 tahun. Awak kini 63 lenga-lenga biris patang kurus ya. Padahal lah beban patang aja oleh kok. Memang begitulah dunia kok tanpa terasa. Mako awak banyak amal kebaikan awak. Baca Al-Quran 1 huruf dilipatkan pahalanya. Salat berjamaah 27. Hijrah awak kepada yang lebih baik. Dia Bapak Ibu, pastikan diri awak tu setiap salat berjamaah. Awak nang kemukum diri awak, ndak orang lain loh. Kita pastikan diri awak. Ndak harus dianur kok doh, boleh. Contoh di pasar, di Kajala kemari orang tiba orang sudah. Udah salat aja di sono. Tapi jamaah. Nah gitu. Iku awak dalam motor tu ada berlimo. Dalam perjalanan salat seorang-seorang ya merugi. Jamaah. Kepetang di Purui itu awak tegur kepetang tu. Batigo masuk ke dalam masjid, lata lambe salat seorang-seorang loh. Awak serang ceramah tu. Kalau tapi lawi itu kan banyak yang masbuk itu. Awak lah kadang ampi-ampi waktu isanya tiba maghrib tu. Adanya salat maghrib tu. Memang seperti itulah. Ini dunia itu memang seperti itu. Rancak sadoe. Dihukum diri awak tu. Pastikan diri kita jaga salat 5 waktu berjamaah. Pastikan diri awak tu kalau awak ke kamar kecil tu buang ia gadang, buang ia ketek tu, keluar dari situ berwudu. Pastikan diri awak tu, awak yang tahu. Itu caranya. Kalau tidak berwudu awak, berarti awak mau berhadas, berarti najis. Najis bawa masuk ke surau, ke kampus, ke rumah, itu najis tu berjalan sedua itu. Yang indak berwudu tu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu bertakwa kepada Allah di mana saja berada, iringi kesalahan, kealfan, kekilafan yang kita lakukan dengan banyak kebaikan, mudah-mudahan dia bisa menghapusnya. Itu hadis selanjutnya. Wa ahsin kama ahsanallahu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu maka Allah begitu sayang terhadap hambanya sampai-sampai kita selalu diseru, dipanggil untuk supaya kita tidak terjebak ke dalam jurang-jurang nanti yang akan menyengsarakan kehidupan kita di akhirat. Perjalanan kita panjang Bapak Ibu. Dunia ini hanya sementara. Sabantabana paling lama 200 150 itu udah lama itu. Itulah kalau 150 itu itulah payah muangok tu. Kalau ada je orang yang 150 170 itulah payah muangok tu. Muangok sudah payah ya. Membuat beban pula itu bagi keluarga. Umur kita tidak tahu, urusan Allah. Tapi yang jelas yang urusan kita itu adalah usaha maksimal berbuat amal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan solehan. Jadi Allah akan mau temu dengan orang itu, dengan hambanya, syaratnya adalah amal soleh. Kalau enggak. Jadi makanya penting. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi berbuat baik di mana saja kita berada, bertakwa kepada Allah di mana saja,
tingkatkan ketaatan itu, ketakwaan itu adalah pondasinya iman. Makanya ayat hijrah itu dalam Al-Quran surah Taubah surah ke-9 ayat 20 itu alladzina amanu. Jadi iman dasarnya. Iman itu perlu sangat, harus kuat, harus kokoh, harus hebat. Kalau tidak manusia itu alamat akan hancur. Baik hancurnya di dunia apalagi di akhirat. Jadi hirup pikuk dunia gini kok, manusia tidak mau sujud, manusia membangkang, manusia itu melanggar, menabrak aturan Allah karena iman. Tidak mau dia ke masjid karena iman. Iman itu yang jauh. Makanya iman itu perlu sangat. Nah, di mana iman itu diterapkan, ditanamkan, mulai start dari rumah tangga. Itu pasti. Surah Luqman 31, 3 balik sampai 9 balik. Siai rumah tangga itu ayah jo mande. Kita jamin tidak akan ada tawuran, tidak akan ada narkoba, tidak akan ada balap liar kalau dalam rumah tangga itu beres. Insya Allah dijamin itu. Kenapa masih banyak tawuran, masih banyak narkoba, balap liar, pacaran tahu? Ada pacarnya? Oh, kami pacaran Islami Ustaz. Adalah pacaran Islami bagaimana? Tidak ada pacaran yang ada syetani. Balik cara pacaran Islami kok. Mulai kamu mencari Bismillah. Tuh. Mulai kamu awai Bismillah. Tuh. Tidak ada pacaran yang Islam itu, tidak ada. Jadi Bapak Ibu, kalau ada anak gadis hewa yang pacaran, anak bujang awak, mohon maaf Bapak Ibu ya, kita sama-sama punya anak ya. Kalau ada, Bapak Ibu dosa. Apalagi kalau dijapui ke rumah, payapel, apa itu? Ya pel, ada. Pay malam minggu, bawa kata pelau, anak gadis hewa. Sepanjang itu dosa diampuan kayah jo mandehe. Batu, ayah mandehe mempat dia. Itu namanya dayus. Bukan yang pajak itu doh. Yang pajak itu gayus. Nyodayus, membiarkan kemaksiatan seorang ayah di dalam rumah tangganya sendiri. Di kalau lah nampak tanda-tanda nak gadis apa ibu atau nak bujang awak panggilnya kandaan selerohe. Abang ka babini kuliah. Kandaan selerohnya tu babini mah aboknya kemari. Itu caranya. Tamu ayah jo mande siko kumpulan mama kemari. Nyo ndak berani lah tu doh. Takut itu mah. Itu caranya. Atau nak gadis awak. Awak sebelum berangkat dulu tanya selera Bapak Ibu. Abang kan ke berangkat kuliah awak. Iya ya. Ke Mesir jauh, dia rantau orang. Iya ya. Ancak begini sila bang. Ya kos. Abang kalau kadang mas, lah bisa usaha. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Nah kalau ndak sekolah mana dulu. Ini itu dalam kuliah kan tidak ada larangan, jangan salah kan? Jadi jaga hijrah. Makanya iman tuh Bapak Ibu, iman. Jadi orang-orang yang malas sholat tuh, nan ramai kini di kafe. Itu banyak jamaahnya tuh, tanggung tuh. Oh parkir itu payah tukang parkir mobil itu. Banyak jamaahnya situ tuh. Imam tasyarat itu loh ada. Lazan orang nyendak pakak doh. Yang mayang pakak sini. Kan sering imam bawa baca tuh. Summum bukmun umyun pakak bisu. Bisu atau bisu? Bisu. Ada bisu ada. Bisu. Buto. Hanya yang pakak telinga, enggak. Qalbu. Yang bisu iduangan enggak, qalbu. Buto matoe enggak, qalbu. Khatamallahu ala qulubihim. Allah akan cap, Allah akan kunci itu.
dengan dosa dan maksiat itu. Dibaikannya Bapak Ibu, kalau ada anak cucu awak, tolonglah suruh asuhnya. Kondak namunyo berangi anak awak sialan kau berang, sialan kan awak. Ndak ada ham-ham tu do. Anak awak laci, anak awak laci, ndak sembayangnya gugua. Lamboi. Biar kami pinggang. Ambil saya. Nah, gitu kan. Kan dak usah dibayar do. Sianya dari rumah tu, pai ke rumah saja ya. Tu solat bermain-main saya. Itu caranya. Anak awak wajib, dan itu hadis kok. Apabila anakmu berumur sekian tahun, 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, kalau dia tidak sholat, fadribu 9 tahun, 10 tahun, pukul. Tidak ada salah. Tidak perlu berlaku ham di situ. Anak-anak awak menyuruhnya sholat. Nyo kadang-kadang perlu dengan keras, bukan kasar, tapi keras. Disiplin. Tentara polisi itu kalau tidak disiplin masuk kantor, Bapak Ibu, kalau tidak disiplin dipecat mah. Iya kan? Apalagi kalau lah pakai pinggir do. Jembara apa kau semua? Jembara pun dah. Tidak potong gaji. Pai ke Jakarta sahaja tertinggal pesawat cameh awak kan. Jembara berangkat jam 6 pesawat berangkat. Jembara awak dari siko. Jam 6 tu. Mengango tu situnya. Jam 3 saya wala jago tu. Jam 3 jam ampe supaya tu ndak ditinggal pesawat. Padahal tiket tu bisa dibeli lagi tu. Ini solat nang kemenyelamayan dunia akhirat. Makanya iman tadi lagi, iman. Nah, itu gunanya ilmu agama tu cocok mendengar. Harus cocok mendengar Bapak Ibu. Ambo kalau tidak ada pengajian, ada terengah pengajian, ambo pastian diri ambo itu. Itu salah satu hikmah Allah ciptakan satu mulut, dua telinga. Kan telinga dua ya Pak ya? Ibu ya, cie mului. Artinya tuh banyak mendengar, kurangi mengecek. Iku mengecek kepanjang deh. Nyo mendengar kecewa kamu ada. Ndak mau mendengar nasihat awak ada. Inyo senang benar. Ndak benar itu. Jadi penting bagaimana Allah berikan gambaran hijrah itu. Jadi sebelum hijrah itu iman kuaian dulu. Kalau ndak jangan coba hijrah. Bisa masuk jurang. Azan belum? Belum Zat. Bayang Bapak Ibu tuh, tak kalah hijrah tuh, anak ndak namu hijrah tinggal, bini ndak namu hijrah tinggal, rumah nan mati-matian yang mencari, nyu tinggal tuh, usaha, jualnya pai ke Madinah tuh, jual baju laki saya, itu kan iman tuh. Kalau awak, undi tinggal kalau dia tinggal rumah, angkut salah rumah tuh. Tinggal jawi, tinggal kambiang, tinggal kudo, apanza, tuner. Nggak ada ceritanya. Pindah. Begitu. Makanya iman itu sangat menentukan. Jadi iman kita, iman anak-anak kita wajib kuatkan. Sudah ada dalam surah Luqman itu tuh, ayat 3 balik sampai 9 balik. Itu luar biasa di sana itu. Ya bunayya hai anakku la tusyrik billah, la tusyrik billah, jangan kau persyirikatkan Allah, inna syirka la dzulmun azim, sungguhnya syirik itu adalah dosa yang besar. Kemudian bagaimana bersyukur kepada Allah, berbakti sama orang tua, itu tugas orang gaib. Tugas orang tua Bapak Ibu. Mangah anak malawan, ba mengko malawannya, salahan, jangan anak salahan dulu. Berarti orang tuanya salah dalam mendidik. Kembali di situ. Pola pendidikan itu mungkin ada yang tidak benar. Kau tidak ada kemalawannya dong. Allah telah memberikan semuanya.
Nah, itu yang kurang keniko. Awak keniko mati-matian mencari untuk nan kaditinggan. Samantaro tinggal untuk nan kadi bawa. Le paham, Bu? Le Bu ya. Mati-matian awak siang malam pagi sore kadang lembur bagai mencari untuk nan kaditinggan. Tapi tinggal nan kadibawa. Ya tabi'u maitun salasun, tiga yang mengiringi jenazah ke pintu kubur, ahluhu, keluarga, andai tolan, sanak famili, orang kampung, anak, beranak, abako, abisan, 100 orang 5 suku. Nah, kalau di Korea kayak gitu tuh. Wa maluhu harato, fayarji'u isnani, 2 kembali pulang, 3 yang mengiringi, 2 balik pulang, keluarga, harato. Wa yabqa wahid, yang kekal hanya 1. Yang mana? Wa amaluhu. Aiko bana nan tinggal wa. Nan indah. Kama kapai. Tampe duonya. Kalau ndak sarugo narako. Jadi akhirnya beko, kenapa manusia tuh banyak masuk neraka? Karena ndak mau masuk surga. Padahal jalan ke surga itu sudah disiapkan. Berat ya, ada tantangan tuh biasa tuh, karena balasannya gede. Sedang awak pai lomba sebanyak tantangannya, balasan kipi angin kan, paling kancang moto, kau lihat dulu, panitia kau lihat piti tu. Ternyata yang disiapkan Allah, itu buktinya. Sabalun sholat subuh itu 2 rakaat doa, dunia dan isinya, kan hadisnya sahih itu. 2 rakaat sebelum subuh khairu minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Itu salat sunnah Bapak Ibu, tidak salat wajib itu doh. Makanya kaja salat sunnah tuh jangan sampai tinggal. Kau tidak bisa di rumah saji, di rumah. Lah terangnya Surozan rumah gak jauh dari masjid kan. Udah salat aja sana. Udah masuk tuh udah. Karena udah azan. Beko tiba masjid ke orang kamai. Nah, kau setengah mini itu pasonya sholat sunnah kau. Awak sedang sholat sunnah orang takbir orang kamai. Beranglah kurang. Capek benar kamai. Pada awak terlambat mah. Iya Bapak Ibu ya. Jamaah tidak boleh memerintah imam. Kamai leh. Jangan. Imam tuh tahu jam berapa harus qomat, jam berapa harus sholat. Sholat tidak boleh dilalaikan. Ya, dalam sholat tidak boleh tergesa-gesa. Itu ilmunya tuh. Tak perlu terkejut dong. Jadi kalau masuk waktu sholat azan, sejarahnya kan. Di dalam sholat jangan terkejut loh. Sholat azan, iqamat 3 menit, 5 menit setelah azan, kecuali maghrib. Sampai lain gitu kan. Siku kandak. Azan sampai mini. Mau kan tuh untuk sholat sunnah itu panciki semua itu mau. Awak yang ngatur jam tuh, ndak jam ngatur awak tuh. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi hijrah itu awali dengan iman. Nah, kini hijrah walai. Malay selama kau salat berjamaah ke masjid, rajin ke masjid. Malay baca Al-Quran, banyak baca Al-Quran. Lawan tu sadonyo. Malay mendengar wirid, datangi wirid. Malay berinfak. Malay memberi ke masjid wantan apa untuk ustaz, antan makanan untuk ustaz. Itu caranya. Berlomba-lomba. Biasanya kan kalau besok pai wirid tu ibu-ibu, pai wirid kamari. Jinjing goreng kali 5 orang. Tapi tidak harus goreng dong. Bisa mungkin jeruk, pisang gitu kan. Enggak setandan. Sana mau itu apa tuh? Ayo terserahlah. Mungkin onde-onde gitu kan. Apa yang ada di kedai itu sembah. Dibeli, jadi diambil aja gitu kan. Makan bersama sih kok. Sudah wirid. Itu caranya. Itu memancing itu. Subuh barakah. Kegiatannya kami di sana kayak gitu. Ya ada kan siap kajian subuh dengan ceramah subuh tuh udah kacang padi ke
Kok gorengan ke katan gitu kan. Tapi jangan katan dak bakaran bieu. Katan bakaran bieu, Bu. Katan dak bakaran bieu itu lain cerita itu. Ya, Bapak Ibu ya, semangat ibadah, harus semangat ibadah. Karena di sini ada dijelaskan Allah di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah itu, yaitunya bi anfusihim wa amwalihim wa anfusihim, dengan harta, dengan diri. A'zamu darajatan indallah, itu adalah lebih mulia, lebih hebat. Ya, Bapak Ibu, selamat menempuh tahun yang akan datang ini. Mari kita isi, kita hiasi dengan banyak amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Mudah-mudahan Allah memberkati dan Allah selalu membimbing kita di atas jalan yang benar. Kita sama-sama Bapak Ibu, kita juga akan mengalami hal yang sama, menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti di tempat-tempat yang mulia bersama para anbiya, para orang-orang soleh, dan para orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja. Mohon maaf Bapak Ibu, saya mohon izin karena ada kajian takziah di Kuranji. Ambo kecian ambo ada ngaji maghrib ke isya. Biar siap bisa kami tunggu di sini. Jadi kita usahakan bisa dilepas insyaallah. Mohon maaf Bapak Ibu, terlebih tak kurang ilal liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi